Katanya, menikah di bulan Suro itu bisa membawa sial. Tapi, apakah itu benar menurut Islam? Atau cuma mitos belaka? Yuk, kita bongkar bersama fakta dan mitos ini, supaya kita tidak terjebak dalam kepercayaan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Tempat kita belajar dan berbagi tentang fakta menarik, mitos, dan nilai-nilai Islam yang penuh hikmah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau kalian suka konten ini, klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Yuk, bantu channel ini terus berkembang. 1. Apa itu bulan Suro? Bulan Suro merupakan nama yang digunakan dalam penanggalan Jawa untuk bulan pertama pada kalender Islam atau Hijriyah, yaitu bulan Muharram. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa tradisional, bulan Suro dianggap sebagai bulan yang sakral, penuh kesakralan, dan sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Tradisi ini sangat erat hubungannya dengan pengaruh budaya dan spiritualitas Jawa yang telah ada sejak sebelum masuknya Islam ke Nusantara. Bulan Suro juga memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat yang masih memegang teguh adat Jawa. Di bulan ini, sering dilakukan ritual-ritual tertentu untuk membersihkan diri, menjaga keselamatan, dan menghindari malapetaka. Salah satu tradisi terkenal adalah Malam Satu Suro, di mana masyarakat Jawa melakukan tirakat atau ritual tertentu untuk meningkatkan spiritualitas dan memohon perlindungan dari bahaya. Misalnya, tradisi di Keraton Yogyakarta dan Solo yang melakukan kirap pusaka setiap malam Satu Suro. Namun, bersamaan dengan penghormatan terhadap bulan ini, muncul juga sejumlah pantangan, salah satunya adalah larangan menikah di bulan Suro. Masyarakat Jawa tradisional percaya bahwa menggelar pernikahan di bulan Suro akan mendatangkan kesialan atau musibah bagi pengantin dan keluarganya. 2. Mitos, larangan menikah di bulan Suro membawa sial. Mitos larangan menikah di bulan Suro muncul dari kepercayaan masyarakat Jawa yang menganggap bulan ini sebagai waktu untuk bertafakur, bertirakat, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena itu, bulan Suro dianggap sebagai bulan yang tidak cocok untuk melakukan pesta atau perayaan besar, termasuk pernikahan. Alasan utama di balik mitos ini adalah bulan untuk tirakat. Dalam budaya Jawa, bulan Suro diyakini sebagai waktu untuk membersihkan diri secara spiritual, mendekatkan diri pada Tuhan, dan menghindari kegiatan yang bersifat hura-hura. Pernikahan dianggap sebagai acara yang meriah dan penuh perayaan, sehingga dianggap tidak sesuai dengan suasana bulan Suro. Kesialan dan musibah, ada kepercayaan bahwa menikah di bulan Suro akan membawa malapetaka, seperti keretakan dalam rumah tangga, penyakit, kecelakaan, atau bahkan kematian. Mitos ini sering membuat masyarakat enggan menggelar pernikahan di bulan Suro. Kepercayaan ini tidak hanya didasarkan pada adat, tetapi juga dipengaruhi oleh cerita-cerita turun-temurun tentang pasangan yang menikah di bulan Suro dan mengalami hal-hal buruk dalam hidup mereka. Namun, cerita-cerita ini seringkali bersifat kebetulan dan tidak memiliki dasar yang logis maupun ilmiah. 3. Perspektif Islam terhadap bulan Suro dan pernikahan. Dalam Islam, tidak ada ajaran yang melarang pernikahan di bulan Muharram bulan Suro dalam penanggalan Jawa. Semua bulan dalam kalender Hijriyah dianggap baik untuk melaksanakan ibadah, termasuk pernikahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram." Quran Surat At-Taubah 36. Bulan Muharram termasuk salah satu dari 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan dalam Islam, tetapi bukan berarti bulan ini membawa kesialan atau larangan khusus. Sebaliknya, bulan Muharram dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, seperti puasa dan amalan-amalan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah memberikan larangan untuk menikah di bulan Muharram. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pernikahan adalah bagian dari sunnah Rasul, dan disegerakan jika sudah mampu. Pernikahan merupakan ibadah yang membawa berkah,
tidak tergantung pada waktu atau bulan tertentu. 4. Kesimpulan, mitos dan fakta. Mitos larangan menikah di bulan Suro berasal dari tradisi adat dan budaya Jawa, bukan ajaran Islam. Sebagai umat Muslim, penting untuk memahami bahwa segala sesuatu harus didasarkan pada dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada bulan yang membawa kesialan, termasuk bulan Suro. Sebaliknya, bulan ini adalah bulan yang mulia dan baik untuk memperbanyak ibadah. Jika seseorang menghindari menikah di bulan Suro karena alasan adat, itu merupakan pilihan pribadi yang harus dihormati. Namun, penting untuk meluruskan pemahaman bahwa kesialan tidak ditentukan oleh waktu, melainkan oleh bagaimana kita berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Jadi, menikah di bulan Suro tidak masalah. Yang terpenting adalah niat yang baik, persiapan yang matang, dan memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Apa kata Islam tentang larangan menikah di bulan Suro? Dalam Islam, tidak ada larangan untuk menikah di bulan Muharram, yang dikenal sebagai bulan Suro dalam tradisi Jawa. Bahkan, Islam tidak mengenal konsep bulan sial atau waktu tertentu yang dianggap membawa kesialan atau musibah. Semua bulan dalam kalender Hijriyah adalah baik dan mulia untuk melaksanakan ibadah, termasuk menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram." Quran Surat At-Taubah 36. Bulan Muharram termasuk salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kata haram di sini tidak berarti bulan tersebut dilarang untuk melaksanakan aktivitas tertentu, melainkan menandakan bahwa bulan tersebut memiliki keistimewaan dan kemuliaan. Bulan ini adalah waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, seperti puasa sunnah, memperbaiki diri, dan berbuat kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah memberikan larangan khusus untuk menikah di bulan Muharram. Pernikahan adalah bagian dari sunnah Rasulullah, bahkan beliau menganjurkan untuk menyegerakan pernikahan jika seseorang sudah mampu. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, terlihat bahwa Islam tidak pernah memberikan batasan waktu tertentu untuk menikah. Pernikahan adalah ibadah yang membawa berkah, kapanpun dilaksanakan. Oleh karena itu, larangan menikah di bulan Suro yang berkembang di masyarakat jelas tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Mitos larangan menikah di bulan Suro berasal dari kepercayaan masyarakat Jawa tradisional, bukan dari ajaran Islam. Dalam budaya Jawa, bulan Suro dianggap sakral dan penuh kesakralan, sehingga kegiatan yang bersifat pesta atau perayaan besar, seperti pernikahan, dianggap tidak sesuai dengan suasana bulan tersebut. Selain itu, muncul anggapan bahwa menikah di bulan Suro dapat mendatangkan kesialan atau malapetaka. Namun, dari sudut pandang Islam, kepercayaan ini tidak memiliki dasar. Semua bulan dalam Islam memiliki nilai yang sama, dan tidak ada satu bulan pun yang membawa kesialan atau musibah. Justru, bulan Muharram Suro adalah bulan yang dimuliakan dan dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah. Sebagai umat Muslim, penting bagi kita untuk memisahkan mana yang merupakan tradisi budaya dan mana yang merupakan ajaran Islam. Menghormati tradisi tentu tidak salah, tetapi jika tradisi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka sebaiknya kita tidak mengikutinya. Kesialan atau keberkahan dalam hidup tidak ditentukan oleh waktu atau bulan tertentu, melainkan oleh niat, usaha, dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, menikah di bulan Suro tidaklah dilarang. Jika seseorang memilih untuk tidak menikah di bulan ini karena menghormati tradisi atau adat, itu adalah hak pribadi. Namun, penting untuk meluruskan pemahaman bahwa kepercayaan tentang kesialan di bulan Suro tidak sejalan dengan ajaran Islam. Sebagai Muslim,
Kita diajarkan untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan, termasuk pernikahan, dan meninggalkan keyakinan yang tidak berdasar. Dengan demikian, mari kita menyambut pernikahan sebagai ibadah yang membawa keberkahan kapanpun dilaksanakan, selama dilakukan dengan niat yang tulus, persiapan yang matang, dan doa memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang mitos dan fakta pernikahan di bulan Suro. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Yuk, tutup video ini dengan bersolawat bersama, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.